Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami dari CKP Angkatan 11 Kabupaten Madiun dengan saya Yuni Pratiwi dari SMK Negeri 1 Mejayan. Saya Weni Arizona dari SMK Negeri 1 Mejayan. Dan saya Ibu Dwi Subekti dari SMP Negeri 2 Pilang Kencang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Weni, alhamdulillah kabar baik ini Bu Weni. Alhamdulillah, saya juga senang Bu kalau kondisinya sehat, baik. Baik Bu. Hari ini rencananya panjenengan mau mengadakan sesi coaching Ibu ya. Nah, sebelum proses coachingnya dimulai, di sini saya sebagai seorang pengamat atau observer akan melihat Bu ya proses coachingnya dari panjenengan mulai nanti dari start awal sampai dengan akhir dengan coachingnya. Dan namun sebelumnya Bu, sebelum panjenengan memulai proses coaching ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Yang pertama adalah nanti di dalam proses coaching seorang coach harus memiliki prinsip kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dan saya yakin Bu Yuni sudah memiliki keterampilan itu semuanya. Terus di samping itu keterampilan yang harus dipunyai dalam proses coaching itu antara lain dengan adanya kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot tentunya ya Bu ya. Dan tidak lupa tetap menggunakan teknik arasa. Dan saya berharap nanti pada waktu proses coaching itu nanti panjenengan jangan lupa juga menggunakan alur tinta ya Bu Yuni ya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dari rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan proses coaching itu nanti Bu Yuni nggih. Bagaimana bisa dipahami Bu Yuni nggih? Nggih, saged Bu Weni. Baik. Sebelum memulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke panjenengan. Boleh nggih? Tidak apa-apa nggih? Nggih, boleh Bu Weni, silakan nggih. Untuk pertanyaan pertama Bu Yuni, kompetensi coaching yang mana nanti yang rencananya akan Bu Yuni kembangkan pada proses percakapan nanti Bu? Nggih, begini Bu Weni, rencana saya itu yang akan saya kembangkan itu ada dua kompetensinya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dari coachee, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu menggunakan teknik rasa seperti itu Bu Weni. Bagus sekali Bu, dari dua kompetensinya nanti panjenengan mau ambil seperti itu. Nah, untuk yang kompetensi berikutnya Bu Yuni, secara spesifik ya Bu Yuni, kompetensi mana yang nanti mau panjenengan kembangkan pada saat proses coaching itu nanti Bu Yuni? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik begitu ya Bu Weni, itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif supaya saya nanti bisa menggali potensi dari coachee sehingga coachee itu nanti bisa menghasilkan atau solusi dari atau ide-ide dari permasalahan yang ada atau yang dipunyai oleh coachee. Seperti itu Bu. Bu Yuni. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Yuni ya, perihal terkait masalah indikator ketercapaian atau tolak ukur yang nanti akan Bu Yuni tuju pada proses percakapan itu nanti seperti apa Bu? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju pada percakapan nanti dengan coachee yaitu
bahwa percakapan nanti proses coachingnya itu menerapkan alutita Bu Weni gitu. Jadi nanti alutita itu bisa runtut seperti itu, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau sendiri nantilah yang akan menemukan solusinya seperti itu. Baik Bu, semoga indikator yang sudah Bu Yuni sampaikan terkait proses coaching yang meliputi tirta, terus ada solusi atau ide-ide sendiri dari pihak coach itu bisa tergali secara maksimal ya Bu Yuni ya. Terus nanti mungkin saja setelah proses percakapan panjenengan dengan coach nanti ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan dan semoga nanti pada waktu proses coaching antara panjenengan dengan coach dapat berjalan dengan lancar seperti itu Bu Yuni. Amin, terima kasih Bu. Berarti setelah ini bisa nggih dimulai untuk proses coachingnya? Siap. Monggo. Saya persilakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Tapi saya kayaknya ada hal yang kurang baik. Jadi saya kayak ada masalah tentang pembelajaran saya di sekolah seperti itu. Jadi Bu Dwi ini ada masalah gitu ya di di kelas gitu ya. Dari pembicaraan kita nanti ke depan gitu ya Bu Dwi, kira-kira dari apa yang mau kita capai atau mau kita hasilkan dari pembicaraan kita ke depan? Iya, saya ingin menemukan solusi yang tepat ini dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Oke. Dari permasalahan yang disampaikan tadi di depan oleh Bu Dwi itu mungkin bisa diceritakan lebih detail permasalahan Bu Dwi itu seperti apa gambarannya? Iya, jadi saya itu merasa kenapa ya anak-anak itu di jam-jam rawan, jam-jam terang, di jam 7-8 tepatnya itu jam 2 pagi seperti itu ibu anak-anak itu kurang konsisten pembelajaran saya seperti itu. Mungkin selain itu untuk permasalahannya, jadi anak-anak itu kayak kurang tertarik, kemudian kayak ubah-ubahan itu di jam-jam terakhir ya. Kebetulan Bu Dwi mengajarnya di jam terakhir di kelas itu. Iya, jadi itu sering saya itu ketepatan sering di jam-jam terakhir seperti itu. Oke Bu Dwi, dari kondisi yang Bu Dwi sampaikan, permasalahan yang disampaikan itu, menurut Bu Dwi keadaan atau kondisi ideal yang diharapkan dari Bu Dwi itu seperti apa? Kalau kondisi ideal ya Bu ya, yang jelas saya ingin anak-anak itu meskipun itu jam siang gitu ya Bu ya, anak ini tuh antusias, tetap posisinya itu semangat pembelajaran saya. Jadi enggak energinya itu masih full seperti itu dan tertarik gitu. Jadi itu yang diharapkan Bu Dwi ya. Oke, dari gambaran ideal yang Bu Dwi sampaikan, kira-kira di posisi mana anak-anak itu belajar sekarang? Kalau ada skala dari 1 sampai 10, kondisi anak sekarang itu di posisi berapa? Kalau saya amati ya Bu ya, itu di kondisi 5 itu. Kondisi 5 itu ya? Iya. Oke, dari kondisi 5 itu yang ada sekarang pada anak itu apa yang ada di pikiran Bu Dwi untuk mengatasi dari permasalahan ini? Menurut saya yang saya amati ya Bu ya, karena saya menemukan itu apa pembelajaran saya ya Bu ya, metodenya itu kurang membuat mereka tertarik seperti itu. Oke, jadi metode yang diberikan Bu Dwi menurut Bu Dwi masih kurang menarik bagi anak gitu ya. Oke, selain metode Bu Dwi, apa lagi coba dalam pikiran Bu Dwi yang bisa diterapkan di kelas tersebut supaya anak itu bisa bangkit semangatnya seperti itu? Iya. Kalau mungkin ya Bu ya, ice breaking saya mungkin kurang bervariasi. Jadi harusnya mungkin di jeda-jeda tertentu itu saya bisa melakukan ice breaking mungkin. Jadi anak-anak itu bisa sedikit relax seperti itu.
Iya, jadi ada beberapa hal ya. Iya. Saya kira ini juga sudah termasuk solusi loh Bu Dwi, dan ini sudah luar biasa kalau menurut saya. Jadi Bu Dwi itu bisa istilahnya merumuskan dari solusinya permasalahan sendiri. Jadi tadi seperti harus menggunakan metode, kemudian jangan menggunakan SPP yang bervariasi. Saya kira ini luar biasa untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Dwi. Iya Bu. Oh iya Bu. Kita juga harus lebih persiapan ya Bu. Iya. Mungkin jadi karena itu jam siang harusnya saya bisa lebih memanage apa ya, kayak lebih mempersiapkan diri gitu. Jadi harus lebih banyak melihat, belajar dari mungkin YouTube gimana ya supaya anak-anak itu bisa tertarik gitu ya. Pembelajaran saya itu mungkin bisa bervariasi. Mungkin seperti itu ya. Iya. Betul sekali Bu Dwi. Jadi hal-hal yang bisa membangkitkan semangat, menarik untuk siswa itu bisa dipakai untuk menumbuhkan minat lagi anak-anak, dan mungkin kayak semacam cas untuk anak-anak bisa tertarik mengikuti pelajaran di jam terakhir gitu. Nah, saya kira ini juga sudah solusi yang luar biasa. Kemudian Bu Dwi dalam melaksanakan rencana tadi itu kapan mau dimulai? Secepatnya itu. Oke. Jadi mungkin minggu depan itu ketika jam Iya ya secepatnya itu mungkin nanti selepas ngobrol gitu. ini tadi saya ketemu ide itu ya, Oh, jadi gitu. sepulang saya mau mencari referensi Iya. itu agar mungkin lebih memperkaya kasanah bagaimana metode yang paling tepat, Iya, jadi iya. anak nggak bosan seperti itu. Oke, berarti ini akan dilakukan secepatnya seperti itu ya. Iya. Kemudian Bu Dwi, siapa saja mungkin yang dibutuhkan untuk mendukung? Perlu nggak ada dukungan dari lain selain diri Bu Dwi? Ya perlu selain dari terutama itu saya ya, Iya. saya sendiri agar tetap bersemangat untuk siapapun. Selain itu juga semua warga sekolah baik termasuk Jawa dan juga tentunya murid-murid saya juga. Oke, jadi itu yang dibutuhkan dukungan dari Iya. beberapa pihak gitu ya. Kemudian komitmen Bu Dwi, bagaimana untuk menjaga komitmen ini, atau bagaimana komitmen Bu Dwi dalam melaksanakan rencana ini? Saya akan Bu ya, tentunya saya akan konsisten, jadi tidak hanya sekali dua kali, mungkin akan konsisten melaksanakan aksi-aksi saya itu, jadi sehingga pembelajaran itu akan terus menyenangkan bagi anak-anak. Iya, sangat luar biasa nih Bu Dwi. Jadi saya kira Iya, saya tadi kan saya nggak ketemu gitu setelah Yuni menggali, tiba-tiba oh iya ya saya dulu pernah menemukan ini ya, Iya. oh iya gitu, jadi saat ngobrol dengan Yuni, oh iya saya ketemu gitu. Iya, Akhirnya akhirnya tadi apa ya? iya, akhirnya ketemu juga ya solusinya. Iya. Iya, oke Bu Dwi, dari obrolan kita tadi ini kan ternyata sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang Bu Dwi hadapi gitu. Bagaimana sekarang perasaan Bu Dwi setelah kita ngobrol beberapa saat ini? Iya, perasaan saya itu agak merasa plong, lega, dan saya menjadi yang tadi kayaknya saya semangat, kurang semangat gitu. Memang gimana ya solusinya, tapi setelah ketemu ini jadi kan saya menemukan gitu. Oh iya ya, ini dan saya kayak lega, dan saya ingin segera melaksanakan aksi-aksi itu agar gimana ya anak-anak nantinya gitu. Oke, jadi pertemuan kita ini, percakapan kita ini sudah menghasilkan solusi-solusi gitu ya. Jadi Ya, Bu Dwi saya sudah terima kasih sekali. sama-sama Bu Dwi. Rencana ini nanti actionnya saya tunggu ya, kabar baiknya. Jadi saya nanti diinfokan bagaimana hasil dari Bu Dwi melaksanakan rencana aksi tadi. Iya tentu Bu Yuni, saya nanti akan mengabari Bu Yuni bagaimanakah hasilnya, anak-anaknya bagaimana, kemudian metodenya apa aja yang sudah saya terapkan seperti itu Bu Yuni. Dan karena saya merasa juga dengan Bu Yuni saya menemukan solusi itu, jadi tentunya saya akan mengabari Bu Yuni. Oke, ya.
kita tunggu ya Bu Dwi Iya, kabar baiknya ya. terima kasih, Bu. Oke, cukup ya mungkin untuk Iya. pertemuan kali ini. Iya. Bu Dwi sudah Iya. menemukan solusinya. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu Dwi ya. Iya, sama-sama Bu Yuni. Iya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yuni, luar biasa tadi proses coaching yang panjenengan lakukan. Tadi saya mengamati mulai dari awal sampai dengan finish tadi nggih Bu. Nggih. Terus tadi saya juga sudah mencatat beberapa hal, namun nanti sebelum saya utarakan catatan saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu nggih kepada panjenengan. Boleh nggih Bu nggih? Boleh Bu, ini silakan. Oke. Nggih. Yang pertama Bu Yuni, tadi pada waktu proses coaching, Nggih. kan ada beberapa indikator ketercapaian yang ingin panjenengan capai. Nggih. Itu indikator ketercapaian yang ingin panjenengan capai itu seperti apa Bu Yuni? Nggih, tadi pada saat coaching saya dengan coach Bu Weni, saya sudah menerapkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah bagaimana mendengarkan aktif dari coach dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, seperti itu. Jadi apa yang panjenengan sampaikan itu sebenarnya sudah sesuai Bu Yuni dengan hasil catatan saya gitu. Di sini panjenengan juga sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terus hal ini terbukti Bu pada waktu panjenengan ngobrol dengan Kuci itu sudah tidak ada lagi perbedaan strata. Artinya panjenengan sudah rileks, sudah nyaman gitu di sini. Terus panjenengan juga sudah menerapkan proses kreatif. Di sini jenengan juga sudah menggali lah Bu potensi-potensi yang ada di dalam diri Kuci, sehingga Kuci itu bisa memunculkan solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Terus di samping itu panjenengan juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot supaya bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Kuci. Seperti itu Bu Yuni. Terus tidak lupa tadi saya juga di sini mencatat bahwasanya panjenengan selama proses coaching itu juga sudah sesuai dengan alur tirta. Yang mana untuk alur tirta sendiri adalah yang pertama tadi Bu menetapkan tujuan, terus ada identifikasi masalah, terus ada rencana tindakan dan juga ada tanggung jawab. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Yuni, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi mana Bu yang pengen sekali panjenengan kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu Yuni? Iya Bu Weni, tadi yang saya ingin kembangkan dalam kedepannya yaitu pada kompetensi kehadiran penuh, sehingga saya itu bisa lebih fokus, kemudian coach juga bisa lebih rileks seperti itu, dan mungkin juga saya akan menerapkan atau menggunakan teknik stop. Panjenengan selipkan di dalamnya. Iya, supaya juga coach itu bisa rileks seperti itu. Ada variasi ya Bu Yuni nanti dimodif lah Bu Yuni seperti itu. Bu Yuni seperti itu. Baik Bu Yuni, dari hasil coaching itu tadi saya juga sudah sempat ngobrol dengan panjenengan mulai dari tadi kegiatan pra observasi sampai dengan pasca observasi ini harapan saya kedepannya panjenengan itu bisa lebih fokus Bu untuk untuk mempertajam kompetensi, ingin mengembangkan kompetensi yang sudah panjenengan angan-angan, sudah panjenengan rencanakan sebelumnya Bu Yuni dan nanti kedepannya panjenengan juga lebih sukses. Terus apa yang sudah panjenengan plan, apa yang sudah panjenengan rencanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu Yuni. Amin. Terima kasih Bu Yuni. Sukses selalu kagem panjenengan Bu Yuni dan tetap semangat Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bergerak dengan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Weni hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu Dwi dan senang sekali Bu perasaan saya hari ini. Sama Ibu, semoga bahagia selalu Ibu. Baik Ibu, sebelum kita memulai dengan proses coachingnya ya, di sini saya sebagai observer atau pengamat ya Ibu.
yang akan melihat proses coaching panjenengan nantinya dengan coachnya. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan, ini ada beberapa hal ya Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian ya yang proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Dalam observasi saya, jadi agar Ibu juga tahu penilaiannya seperti apa begitu ya Bu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ya Bu ya, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu itu sudah memiliki prinsip ya dari seorang coach ya Bu ya, mulai prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang saya yakin Ibu sudah memiliki kompetensi itu ya Bu ya. Dan keterampilan inti coaching ya Bu ya, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya itu menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap ya Bu ya, nanti semoga percakapan yang Ibu lakukan nanti jangan lupa menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu Bu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu Weni, sudah bisa memahaminya Ibu? Insya Allah Bu sudah paham dengan penjelasan dari penjenengan. Iya, baik Ibu. Sebelum dimulai proses coachingnya Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu? Monggo silakan Bu Dwi. Terima kasih. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama ya Bu Weni ya, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan pada proses percakapan nanti? Rencana saya Bu Dwi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu nanti ada 2 Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan tetap menggunakan teknik rasa pada waktu proses coaching itu nanti. Iya, luar biasa sekali Bu Weni ya. Nah, selanjutnya Ibu, ini kan tadi ada 2 kompetensi ya Ibu ya. Bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin Bu Weni kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu Bu ingin kompetensi mendengarkan secara aktif supaya nanti saya bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri seorang coach seperti itu Bu, sehingga coach sendiri itu dapat menemukan solusi, menemukan alternatif dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti itu Bu Dwi. Baik Ibu Weni, memang ya Bu ya, mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak dari seorang coach ya Bu ya. Nah Bu Weni, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, tentang perihal indikator ketercapaian atau tolak ukur yang akan Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya. Apa Bu ya? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya capai Bu pada waktu proses percakapan nanti, saya pengen pada waktu proses coaching mulai awal sampai dengan akhir itu nanti berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan alur tirta secara runtut Bu Dwi. Kemudian saya bisa menggali ide, menggali solusi-solusi dari coach pada waktu proses coaching itu nanti, serta yang terpenting di sini Bu Dwi, coach itu bisa menemukan alternatif atau solusi atau pemecahan dari masalahnya sendiri. Seperti itu Bu Dwi. Iya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, terkait proses yang coachingnya tadi ya, bisa percakapan yang Ibu lakukan bisa meliputi ceritanya, kemudian dan ide serta solusi dari coach bisa tergali secara maksimal dan bisa menemukan solusi-solusi terbaik yang tepat. Semoga juga percakapan nanti itu tujuannya juga tercapai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Ibu. Selanjutnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar. Kemudian
nyaman dan lain sebagainya sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Siap Bu Dwi. Oke, sudah siap ya Bu ya? Insya Allah Bu Dwi sudah siap. Silakan bisa dimulai proses coachingnya Ibu Weni. Iya Bu Dwi. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu Weni. Apa kabar? Lama loh kita ndak pernah ketemu ngobrol bareng seperti ini Bu Yuni. Iya, alhamdulillah hari ini tuh baik, sehat Bu Weni. Tapi pikiran saya ini masih ada yang ganjal gitu loh Bu Weni. Nah ini yang ganjal ini Bu, yang bikin saya penasaran ya Bu Yuni ya. Dan sewu Bu, kira-kira ada pikiran mengganjal apa Bu dari jenengan sendiri Bu? Iya, begini Bu Weni. Saya itu kan ada jam di kelas, di layanan klasikal. Kebetulan kelas saya itu ada di kelas 11 dan jamnya itu jam setelah istirahat. Nah, ketika saya masuk di kelas itu suasana kelas itu kotor sekali. Jadi anak-anak itu habis istirahat, makan, itu sampah tidak dibuang pada tempatnya gitu. Jadi kelas itu masih berantakan seperti itu, kan Bu Weni. Oke Bu, terus Bu Yuni, hari ini kan kita sudah ketemu nggih. Apa yang pengen panjenengan harapkan, yang ingin panjenengan dapatkan dari hasil pembicaraan kita siang ini Bu Yuni? Iya, saya itu pengennya ketika saya masuk di kelas gitu memberikan layanan itu semuanya dari mulai ruang itu sudah bersih, rapi ngoten, sehingga nanti anak-anak dalam pemberian layanan dari saya itu bisa maksimal seperti itu. Itu tuh yang saya harapkan seperti itu Bu Weni. Jadi panjenengan juga sudah sudah punya harapan, sudah punya angan-angan supaya nanti pada waktu panjenengan menyampaikan materi layanan klasikal, anak-anak juga nyaman, jenengan juga enak, ngaten Ibu Yuni nggih. Terus terkait hal-hal seperti itu Bu Yuni, kondisi ideal yang bagaimana Bu yang pengen panjenengan capai dari harapan-harapan panjenengan seperti itu? Ya. Kondisi ideal yang saya angankan gitu ya, masih saya inginkan itu jadi ketika di kelas gitu, baik entah nanti pelajaran saya atau pelajaran siapapun gitu, guru yang masuk di kelas tersebut itu kelas itu dalam keadaan bersih, rapi, sehingga anak-anak dari segi suasana kelas itu bisa maksimal, juga nanti otomatis akan menambah pemahaman anak itu juga lebih maksimal seperti itu. Jadi pengennya panjenengan kondisi kelas tetap bersih, walaupun tidak pada waktu jam-jam pertama, walaupun tidak pada waktu panjenengan yang masuk, jadi tetap kondisinya bersih semuanya seperti ini. Seperti terus itu. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut Bu Yuni, rencana ataupun action yang bagaimana Bu nanti yang pengen panjenengan tunjukkan ke anak-anak itu Bu Yuni? Iya, saya tidak tahu ya Bu Weni ini apakah suatu solusi apa bukan, tapi saya punya angan-angan itu seperti ini. Tentunya saya akan terus memberikan peringatan ataupun informasi ataupun pengingat kepada anak-anak gitu untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan kelas seperti itu akan terus gitu. Terus kemudian tidak henti-hentinya walaupun ada di kelas maupun di luar kelas tetap kita mengingatkan gitu kepada anak-anak. Atau mungkin ada solusi lain dari jenengan selain melalui pembiasaan secara lisan, jenengan kan seperti itu. Mungkin ada trik lain atau action lain yang pengen panjenengan tunjukkan nanti. Bu Weni? Mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas terutama mungkin. Jadi wali kelas juga akan mengingatkan kemudian kepada anak-anaknya di kelas itu untuk selalu menjaga kebersihan gitu. Selain itu juga mungkin saya akan kerjasama dengan guru IPAS mungkin mungkin guru IPAS bisa memberikan materi tentang bagaimana pengelolaan sampah, bahaya sampah seperti itu, supaya anak-anak juga bisa sadar dengan sendirinya bahwa ternyata sampah itu kan ada dampak negatifnya seperti itu Bu Weni. Selain itu juga mungkin saya akan kerjasama dengan wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana mungkin Bu Weni untuk program bersih itu tadi.
Jadi di sini lebih menitik beratkan ke kolaborasi nggih Bu nggih dari semua warga sekolah untuk bisa mewujudkan rencana aksi yang sudah panjenengan rencanakan. Nggih, Seperti itu betul. ya, Bu, ya. Nggih, betul, Bu. Terus dari skala 1 sampai 10 Iya. ingin saya tanyakan Bu nggih, Iya. posisi murid panjenengan Iya. untuk saat ini tuh kira-kira itu ada di angka berapa Bu Yuni? Kalau 1 sampai 10 ya Bu Eni kayaknya masih di angka 5 Bu Eni. Belum berani menaikkan angkanya di angka 6 atau 7 Belum Bu Eni. maksimal. Belum berani. Belum, Bu Yuni. belum, masih di angka 5 Bu Eni. Nah, Nggih. terus gini, otomatis dari apa Bu tetapan angka 5 itu Iya. tadi jenengan jelas nggih punya plan untuk bisa Nggih. menaikkan Nggih. rankingnya paling tidak berada di angka 8. Nggih. Nah, terus pihak-pihak mana saja nanti yang ingin jenengan libatkan untuk bisa mendukung aksi jenengan itu Bu? Nggih, yang pertama tentunya saya akan melibatkan siswa secara langsung gitu. Kemudian saya akan menggandeng wali kelas. Kemudian bisa juga di ketua jurusan karena mungkin anak-anak ada di kelasnya di lab atau di bengkel. Kemudian juga di wakil kepala sekolah di sarana prasarana dan tentunya yang paling ini adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Sekolah status stakeholder ya, Nggih, Bu, ya, di nggih. sini, nggih. Terus di sini pihak-pihak yang dilibatkan sudah panjenengan utarakan tadi, Nggih. yang jelas dari suatu tujuan ataupun rencana aksi yang sudah panjenengan rencanakan, jenengan sendiri sebagai seorang pencetus paling tidak kan harus berkomitmen ya Bu ya, Nggih. untuk bisa paling tidak bagaimana rencana saya bisa berjalan terus-menerus. Terus untuk komitmennya sendiri dari jenengan bagaimana Bu? Ya, yang jelas dari diri saya sendiri harus continue. Artinya itu tidak dikerjakan 1-2 hari saja, tetapi itu harus rutin dilaksanakan tiap harinya untuk menjaga kebersihan gitu ya. Seperti itu Bu. Ya, jadi konsistensi ya Bu Nggih, ya yang nggih. dibutuhkan di sini nggih. Nggih. Terus untuk waktunya butuh berapa lama, hari, minggu atau bulan Bu untuk melaksanakan aksinya jenengan ini Bu? Kalau saya rasa itu secepatnya Bu ini karena ya besok saya ada jadwal masuk kelas ya itu akan langsung saya laksanakan seperti itu. Oke, jadi jenengan langsung action ya Bu ya di sini nggih. Nggih. Nggih, Bu Eni. Terus kapan Bu itu Bu jenengan nanti akan melaksanakan rencana jenengan itu Bu? Ya itu tadi kalau nanti saya ada di jam di kelas tersebut berarti saya melaksanakan langsung secepatnya seperti itu. Langsung secepatnya. Nggih, langsung secepatnya. Nggih. Sebenarnya Bu nggih hal-hal itu sudah jenengan lakukan nggih. Tapi jenengan mungkin tidak sadar nggih Bu Yuni nggih. Sudah Nggih, Bu ibaratnya kita sudah juweh setiap hari pembiasaan Nggih, ke anak-anak. nggih. Tapi mungkin itu tidak kita sadari karena mungkin apa nggih Bu belum adanya satu bentuk konsistensi dari jenengan nggih. yang bisa jenengan lakukan secara kontinu terhadap pembiasaan tersebut nggih Bu Nggih. Yuni nggih. Terus setelah proses pembicaraan kita di siang hari ini bagaimana Bu perasaan jenengan Bu? Saya akhirnya nih plong ini Bu Eni. Pelong nggih Ya. nggak ada ganjalan lagi. Ganjalannya, ganjal tadi sudah hilang Bu Eni. Alhamdulillah. Ya, ternyata Kalau jenengan sudah ketemu plong. juga solusinya Nggih, 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 setelah dengan nggih, Bu Eni. nggih. Terima kasih Bu Eni. Luar biasa loh Bu. Sebenarnya Iya. jenengan tuh sudah punya solusi Bu tanpa Iya. harus ketemu dengan saya nggih. Tapi enggak tahu nggih kalau ketemu dengan Iya, jenengan nggih ada iya, nggih kan. jadi saya- iya, iya. paling tidak ganjalnya ada di dalam hati kita unek-unek itu bisa, Bisa, nggih. ngobrol semuanya nggih. Nggih, Dari situ Bu kan Eni. sudah padang, sudah pelong jenengan juga sudah menemukan solusi dari Iya. masalahnya jenengan nggih. Semoga nanti rencana-rencana yang panjenengan sudah susun mulai A sampai Z Nggih. bisa jenengan jalankan secara lancar, secara kontinu sesuai dengan komitmen yang sudah jenengan canangkan tadi. Nggih. Dan nanti yang jelas saya tunggu kabar baik dari jenengan ya Bu Yuni ya. Nggih, Bu Semoga Eni. aksinya jenengan berjalan lancar, mendapat dukungan dari semua pihak-pihak yang ada di sekolah dan tentunya tidak hanya gebrakan dalam sesaat. Nggih. Saya pinginnya aksi jenengan itu bisa berjalan terus-menerus di sekolah ini. Nggih, Bu Yuni, nggih, terima kasih Bu Weni telah mencerahkan saya ini. Nggih. Jadi solusi sudah saya dapat gitu. Sama-sama Bu Yuni, Nggih. semoga sukses selalu ya Nggih, Bu Yuni nggih, ya. terima kasih Bu Weni. Selamat siang. Nggih, Monggo. siang nggih. Baik Bu Weni, tadi saya sudah mengamati ya Bu ya proses coaching Ibu tadi ya dengan coachingnya. Ini ada beberapa catatan ya Bu ya di saya ya. Namun sebelumnya saya sampaikan ini saya mau bertanya beberapa hal, boleh ya Bu ya? Monggo Bu, Iya. sekali Bu. Iya, yang pertama ya Bu Beni ya,
apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching dan apakah indikator ketercapaiannya itu sudah tercapai, Ibu? Ya, tadi pada waktu proses coaching Bu, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip seperti kemitraan, terus sudah ada proses kreatif, terus juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Sehingga kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berikut seperti itu. Iya, jadi ini sesuai ya Bu ya. Jadi yang Ibu Weni sampaikan ini tadi sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya, sesuai catatan saya. Di catatan saya ya Ibu ya, ini memang Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan ya, terbukti dari Ibu tadi melakukan proses percakapan itu mengalir, nyaman, dan terkesannya itu hangat dan akrab, jadi tidak ada tekanan-tekanan seperti itu ya Bu, tidak ada perbedaan strata dan lain sebagainya, semuanya mengalir seperti alur tirta. Kemudian juga sudah menerapkan proses kreatif ya Bu ya, karena Ibu tadi sudah berusaha menggali kreativitas dari coachingnya untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi, ide-idenya terkait permasalahan yang dihadapi tadi. Kemudian yang saya amati tadi ya Bu ya, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menghasilkan potensi coachingnya. Kemudian di samping itu Ibu sudah menerapkan juga Bu tadi ya, inti ya, tadi sesuai dengan kompetensi supervisi yang dikembangkan, yaitu menerapkan coaching sesuai alur tirta begitu ya Bu ya. Alur tirta itu kan seperti air ya Bu ya, jadi Ibu tadi bisa mengalir hangat tanpa, saya yang mengamati juga merasa oh nyaman sekali percakapannya ya. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana tindakan dan juga tanggung jawabnya Ibu. Nah ini Bu Weni, pertanyaan terakhir Bu, berdasarkan dari hasil coaching tadi ya Bu ya, kompetensi mana lagi Bu ini yang ingin Bu Weni kembangkan berdasarkan coaching tadi Bu ya? Kompetensi inti Bu yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi terhadap pengembangan diri saya pada waktu proses coaching itu adalah terkait dengan kehadiran penuh, agar di sini proses coachingnya baik antara sebagai coach ataupun coach itu lebih relax, lebih santai, tidak tegang, terus lebih enak lah ngobrolnya, sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya, seperti itu. Iya, baik Bu ya. Harapan saya semoga apa yang direncanakan nanti ya Bu Weni ya bisa berjalan lancar dan dapat mempertajam kompetensi lain yang sudah diterapkan ya Bu Weni. Oh Bu Weni tadi juga sudah menerapkan dengan sangat baik kok Bu ya. Amin, ya. Bu. Dan Terima kasih semoga ya, Bu, ya, supportnya, Bu, ya. sangat luar biasa kok Bu Weni. Semoga sukses Bu dan terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Saya selalu butuh dukungan dan support panjenengan untuk perbaikan diri saya ke depannya, luar Bu biasa Dwi. Bu Weni, semangat terus. Terima kasih ya Bu Dwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya selaku pengamat atau observer nanti akan melihat proses coaching dari Bu Dwi bersama coaching. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan nanti dalam proses Bu Dwi melakukan coaching. Saya berharap nanti bahwa proses percakapan Bu Dwi bersama coaching itu sudah memiliki prinsip daripada coaching, yaitu bagaimana nanti membina kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi daripada coaching yang nanti bersama Bu Dwi percakapannya. Kemudian saya yakin Bu Dwi sudah memiliki daripada potensi tersebut, sehingga nanti dari proses coachingnya itu bisa meliputi dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif maupun
memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya menggunakan teknik rasa gitu ya. Kemudian saya juga berharap dari percakapan nanti Bu Dwi bersama Koci itu juga menggunakan alur tirta, di mana dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan juga ada tanggung jawab di dalam situ. Itu mungkin rubrik saya yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Dwi dalam proses coachingnya nanti. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Dwi, bisa dipahami? Bisa Bu Yuni. Oke, terima kasih. Baik Bu, sebelum proses coaching nanti dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Dwi terkait untuk proses coachingnya. Boleh? Ya, boleh Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tentang kompetensi. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu Dwi kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang akan saya kembangkan ini ada dua ya Bu ya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Oke. Baik, luar biasa Bu Dewi. Jadi dua kompetensi itu ya yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching nanti. Nah, selanjutnya dari kompetensi itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu Dwi kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Oke. Jadi supaya saya bisa menggali solusi-solusi terbaik, solusi-solusi yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya dalam kita dapat menggali dari banyak hal dari seorang coach gitu. Nah, Ibu Bu Dwi, tentunya pertanyaan yang terakhir ini ya yang saya ajukan tentang perihal indikator Bu Dwi. Jadi apa indikator atau tolak ukur dari Bu Dwi yang akan dituju atau akan yang didapat dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan menurut saya ya Bu ya. Jadi saya berusaha nanti pada saat percakapan itu tadi bisa mengalir seperti sesuai dengan alur tirta, bahwa secara runtut, percakapan secara runtut, dan tentunya coach saya merasa nyaman sehingga ide-ide itu bisa tergali secara rileks, santai, sehingga coach saya bisa menemukan solusi-solusi yang tepat yang dihadapi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Dwi. Jadi semoga indikator yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi itu terkait prosesnya tadi meliputi yang menggunakan alur tirta, kemudian ide dan solusi dari coach itu bisa tergali begitu ya, dan bisa secara maksimal. Semoga nanti indikatornya bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Bu Dwi. Selanjutnya setelah ini Ibu bisa melakukan percakapan bersama coach. Harapan saya semoga percakapannya nanti bisa berjalan lancar, kemudian indikator keberhasilan yang ditetapkan tadi bisa tercapai. Oke, Ibu sudah siap Bu Dwi? Sudah Bu. Oke, baiklah, silakan bisa dimulai coachingnya. Terima kasih Ibu. Ya Bu Dwi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Weni? Alhamdulillah Bu Dwi sehat, tapi ini saya sedikit ada masalah loh Bu Dwi. Oh, masalahnya apa Bu Weni kalau boleh tahu? Begini Bu, banyak dari siswa-siswa saya itu yang sampai dengan hari ini itu datang sekolahnya itu selalu terlambat Bu. Oh, berarti dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Weni harapkan? Saya ingin berharap anak-anak itu datang tepat waktu Bu Dwi. Kalau anak-anak ya menurut Bu Weni itu kan anak-anak datang tidak tepat waktu ya. Terus selama ini menurut Bu Weni apa saja yang menyebabkan mereka kok datang tidak tepat waktu menurut pengamatan Bu Weni? Mungkin ya Bu ya, terkendala masalah transportasi itu tadi Bu. Banyak dari mereka yang tidak punya motor atau mungkin motornya itu hanya satu, seperti itu Ibu. Selain transportasi mungkin ada yang lain yang Bu Weni amati?
kebanyakan dari mereka itu bangunnya kesiangan Bu, kerinan seperti itu Bu. Mungkin ada lagi apa Hanya itu saja Bu dari iya. pengamatan Terus, saya. Menurut Bu Weni, kondisi ideal anak-anak murid Bu Weni itu yang ingin Bu Weni harapkan seperti apa? Saya pengennya idealnya anak-anak itu datang sekolah tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Seperti itu Bu Dwi. Kalau begitu apa yang bisa Bu Weni lakukan supaya mereka tidak datang terlambat seperti itu? Saya mencoba Bu akan melakukan pendekatan kepada mereka dengan bicara secara empat mata dengan mereka untuk bisa mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Iya, sudah bagus itu. Mungkin ada lagi yang bisa Bu Weni temukan solusinya? Mungkin dengan kolaborasi dengan orang tua mereka Bu, karena kan tetap kita harus melibatkan orang tua dalam hal ini. Ya, betul sekali. Oh, sudah luar biasa Ibu. Mungkin Bu Weni mengingat yang dari lalu-lalu mungkin bisa menemukan solusinya lagi mungkin untuk mengatasinya. Iya Bu, di samping itu mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan teman-teman guru yang lainnya untuk bisa membuat atau memunculkan peraturan yang lebih menggembirakan supaya mereka itu datang tepat waktu, tidak malas untuk masuk sekolah dan seperti itu Ibu. Oh, seperti kesepakatan Iya bersama betul, itu ya, Bu, seperti ya. kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat antara murid dengan guru, seperti itu Ibu. Itu luar biasa loh Bu Weni. Nantinya Bu Weni mau menjalankan aksinya itu, lantas berapa lama Bu Weni akan menerapkan itu tadi aksinya itu? Untuk jangka waktunya saya perkirakan 1 bulan Ibu, tapi memang semuanya butuh proses ya Iya, Bu Dwi ya, betul. tidak bisa seketika. Iya. Seperti itu Bu. Kapan Bu Weni akan melakukannya? Dalam waktu dekat ini atau mungkin kapan kira-kira untuk Insya melakukan aksi itu tadi? Allah action itu akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan Bu Dwi, seperti itu. Oh, minggu depan ya Ibu. Oh, Iya. luar biasa, cepat sekali mungkin ya, semoga berhasil. Komitmen Bu Weni untuk mewujudkan hal itu, kalau sudah terwujud, komitmen Bu Weni apa? Saya harus tetap konsisten berpegang teguh sama kesepakatan yang sudah kita buat antara Ya. guru dengan anak-anak tersebut Ibu. Lantas dukungan dari mana saja untuk bisa mewujudkan hal tersebut? Yang jelas satu, dukungan dari orang tua mereka. Terus Ya. yang kedua adalah peran aktif atau dukungan dari seluruh warga yang ada di dalam sekolah tersebut. Oh iya Bu, tadi saya belum menanyakan sekarang pada waktu sekarang Iya, ini ya iya, Bu. iya, Bu, Kalau iya. boleh di ranking itu anak-anak itu di ranking berapa Ibu? Sampai dengan hari ini saya baru bisa memberikan di angka 5 Bu Dwi. Oh iya, jadi semoga dengan solusi-solusi tadi yang Ibu Weni temukan sendiri Iya. nanti anak-anak bisa rankingnya bisa meningkat, ya Ibu Meningkat, ya. betul, Ya, Bu Dwi. luar biasa. Semoga Bu Weni berhasil melaksanakan aksinya, dan saya juga ingin tahu bagaimana aksi itu berjalan dengan baik. Siap, Kemudian Bu Dwi. nanti bagaimana anak-anak kondisinya setelah Bu Weni melakukan aksi-aksi tersebut. Ya, siap Bu Dwi, nanti akan saya Dikabari ya Bu Iya, Dwi, siap. ya, Nanti karena akan saya juga ingin kabari tahu. panjenengan Iya. cepatnya tentang kabar baik ini, dan saya minta dukungan dari panjenengan juga ya Bu Oh Dwi, iya, sama-sama Bu untuk Weni. bisa mewujudkan aksi tersebut supaya anak-anak datang tepat waktu. Iya, terima kasih. Kita juga sama-sama Bu Weni di Iya Bu sini Dwi, ya. Nggih. Terima Iya. kasih banyak ya Iya, Bu Dwi ya iya, sudah sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Weni. Dan saya juga minta dukungannya supaya semuanya berjalan sesuai dengan harapan dan Amin. rencana saya. Iya, iya. Terima kasih juga. Nggih, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dwi, tadi saya sudah mengamati proses coaching, percakapan Bu Dwi dengan Koji. Saya ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Dwi? Oh, boleh Bu Yuni, silakan. Oke, yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan, Bu Dwi lakukan tadi pada saat coaching, indikator ketercapaian pengembangan tadi apakah sudah
tertuju, sudah terlampaui apa belum? Monggo. Tadi pada saat coaching saya Nggih. sudah menerapkan coaching dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi koci ibu. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci. Oke, Ya. jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi itu ternyata sesuai dengan hasil catatan saya. Iya. Di catatan saya memang Ibu Dwi tadi sudah memberikan prinsip kemitraan. Jadi tadi terlihat terbukti dari Bu Dwi dengan koci itu tidak ada jenjang seperti itu. Jadi ada tidak ada strata seperti itu ya. Jadi rileks, kemudian ya sama kesetaraan, jadi tidak ada perbedaan strata seperti itu. Kemudian Ibu tadi juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu itu sudah berusaha menggali dari potensi koci sehingga koci itu bisa mengeluarkan solusi-solusinya terhadap permasalahan yang ada begitu. Kemudian tadi juga Bu Dwi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga memaksimalkan dari potensi koci. Di samping itu juga Bu Dwi tadi sudah menerapkan kompetensi inti seperti itu Bu Dwi. Jadi tadi sudah kompetensi dari supervisi yang akan dikembangkan yaitu tadi menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta gitu. Jadi tadi sudah menerapkan mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksinya itu apa, dan yang terakhir tadi sudah ditanyakan tentang tanggung jawab. Iya, seperti itu. Alhamdulillah Bu Dwi tadi sudah melaksanakan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Kemudian mulai dari menetapkan tujuan itu dan sampai dengan bertanggung jawab gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu Dwi, berdasarkan hasil coaching tadi ya, kompetensi mana lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi? Iya, dari percakapan tadi yaitu potensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh ya Bu ya, agar koci itu bisa merasa nyaman, rileks, santai dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Baik, saya kira itu sangat luar biasa Bu Dwi. Jadi masih ada keinginan Bu Dwi untuk terus mengeksplor diri juga untuk supaya lebih maksimal gitu ya. Kemudian bisa mempertajam tadi kompetensi-kompetensi yang sudah Bu Dwi lakukan gitu. Jadi lebih ditajamkan lagi. Baik, harapan saya Bu Dwi semoga apa yang direncanakan Bu Dwi itu dalam meningkatkan kompetensinya itu bisa berjalan lancar, kemudian dapat mempertajam kompetensi yang sudah ada. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu Yumi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada proses supervisi kali ini. Terima kasih Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.